Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah. Hari ini kita ingin membahas tentang IPE dan IPCP. Apa itu? Yuk kita kupas sama-sama. IPE atau Interprofessional Education itu dikatakan sebagai pembelajaran kolaboratif di mana mahasiswa atau profesional dari berbagai disiplin ilmu, terutama kesehatan, belajar tentang, dari, dan bersama satu sama lain untuk meningkatkan kerjasama tim. Pada saat ini, IPE memang masih berfokus pada kesehatan, walaupun sebetulnya tidak selalu seperti itu. Karena interprofessional education sendiri bisa dilakukan bersama dengan profesi non-kesehatan. Sedangkan IPC atau IPC, Interprofessional Collaboration, didefinisikan sebagai praktik kerjasama antar profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada pasien, termasuk berbagi informasi, pengambilan keputusan bersama, dan pemahaman peran masing-masing. Jadi tanpa adanya kolaborasi, impossible bahwa pemberian pelayanan yang baik untuk pasien yang komprehensif itu akan terjadi. Secara lebih detail, mari kita perhatikan perbedaan berikut ini. Untuk IPE, secara spesifik di definisi lain dikatakan sebagai proses pembelajaran di mana mahasiswa dari profesi berbeda. Di sini contohnya masih juga pada kesehatan, kedokteran, keperawatan, farmasi, gizi, fisioterapi, dan sebagainya. Mereka belajar bersama dari dan tentang satu sama lain. Intinya, ada timbal balik. Ada hubungan mutualisme. Itu menjadi karakter yang menunjukkan kesejajaran. Fokus daripada IPE ini adalah mempersiapkan calon profesional agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Hasil yang diharapkan dari kompetensi IPE ini adalah tentu saja diharapkan menghasilkan kompetensi kolaborasi antar profesi yang siap dibawa ke dunia kerja. Jadi IPE menjadi dasar landasan pendidikan bersama agar pada saat di lapangan mereka tidak lagi mengalami kesulitan, mereka sudah beradaptasi. Karena IPE lebih fokus pada proses pendidikannya, maka IPE bertujuan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman antar profesi tentang peran, tanggung jawab, dan batas keahlian masing-masing. Jadi, keberadaan mereka harusnya memang saling melengkapi. Ya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan sikap kolaboratif pada calon profesional kesehatan sejak dini. Yang ketiga,
meningkatkan komunikasi, dan membangun kerjasama antar profesi sejak masa pendidikan. Harapannya, pada saat di lapangan, seperti tadi sudah diungkap, mereka tidak canggung lagi. Mereka sudah tidak lagi pada tahap adaptasi, tapi sudah memang betul-betul terjadi kolaborasi itu secara alami. Dan yang terakhir, menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan pasien melalui kerjasama tim yang efektif. Fokusnya adalah pasien oriented. Sekarang, mari kita bandingkan dengan IPCP atau IPCP yang merupakan kepanjangan dari Interprofessional Collaborative Practice. Jadi ini bagaimana kondisi prakteknya di lapangan. IPCP didefinisikan sebagai definisi praktek kolaboratif di lapangan di mana tenaga kesehatan yang berbeda profesi benar-benar bekerja sama dalam memberikan layanan kepada pasien atau klien. Fokusnya adalah bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari IPE untuk memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Jadi IPCP ini atau IPCP merupakan implementasi dari IPE. Hasil yang diharapkan dari IPCP ini adalah perawatan pasien yang lebih baik, kemudian bisa mengurangi kesalahan, meningkatkan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan. Jadi yang punya tambahan kepuasan tidak melulu kepada pasien dan keluarga, tapi kita sebagai tenaga kesehatan akan merasa puas ketika perawatan pasien menjadi lebih efektif, lebih simpel, namun tetap komprehensif. Itu targetnya ya. Adapun tujuan dari IPC adalah yang pertama memberikan pelayanan yang komprehensif, aman dan efektif serta berkualitas yang berfokus kepada pasien sebagai pusat dari penerima pelayanan bersama. Kemudian meningkatkan koordinasi yang efektif dengan memanfaatkan keahlian masing-masing profesi. Jadi dengan peran, tanggung jawab, dan keahlian yang berbeda, mereka hadir untuk saling melengkapi. Yang ketiga, meningkatkan akses layanan kesehatan bagi pasien. Dan terakhir, mengambil keputusan bersama secara efektif dalam tim untuk mencapai tujuan perawatan pasien. Kata kuncinya tetap ya, mencapai tujuan perawatan pasien yang berkualitas dan efektif serta komprehensif. Mari perhatikan gambar berikut. Gambar ini perbandingan antara IPE dan IPCP. Keduanya saling berhubungan atau interdependent. Jadi kita mulai lihat dari gambar yang paling atas. Lalu kita bergerak ke bagian yang kiri, silakan diperhatikan. Dalam educational system, termasuk struktur institusi akreditasi, bahwa ada
hal-hal yang berkontribusi pada proses pendidikan interprofesi. Perhatikan tanda panah yang berdiri. Di situ ada leadership resources, kemudian learning context, yang di bawahnya ada administrative processes dan faculty development. Pada tulisan yang melingkar, masih di luar lingkaran, ada institutional factors sebagai bagian meso dan mikronya adalah teaching factor. Jadi semua hal-hal ini, baik faktor yang dianggap bersifat meso ataupun mikro, keduanya saling mendukung dan berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan interprofessional education. Perhatikan gambar lingkaran kedua yang warna biru. Di situ tertulis educators. Kemudian lingkaran warna kuning ada professional beliefs and attitudes. Baru yang paling dalam yang warnanya putih lingkarannya ada learner. Mahasiswa sebagai pembelajar. Jadi semua item baik meso maupun mikro saling berpengaruh terhadap proses interprofessional education sebagai sebuah sistem. Baik dalam arti pendidiknya, tapi ketika faktor institusi tidak mendukung, impossible bahwa IPE bisa berjalan dengan baik. Nanti kita akan lihat bagaimana di hambatan-hambatan pada proses pembelajaran IPE. Oke, kita bergeser ke gambar sebelah kanan. Ini membahas tentang sistem profesional, karena ketika kita cerita IPCP itu sudah cerita kolaboratif praktis, sudah bagaimana implementasi IPE di lapangan. Ya. Jadi kalau tadi di IPE adalah targetnya outcome dari para mahasiswanya sebagai pembelajar. Tapi pada IPC, outcome-nya itu pada perawatan pasien. Lihat lingkaran yang paling luar berwarna abu-abu. Bagian mesonya itu, faktor meso adalah organizational. Lalu di situ ada governance dan structuring clinical care. Di area mikro ada sharing goals atau vision dan sense of belonging. Jadi masing-masing profesi akan mungkin merasa bahwa ini gue loh gitu. Ini saya, ini aku. Namun dengan pemahaman yang baik, maka ego itu tidak akan muncul. Yang ada adalah bagaimana mereka berkolaborasi sebagai para profesional. Perhatikan di lingkaran biru ya. Tertulis profesional, sedangkan di sebelah kiri educators. Kemudian lingkaran kuningnya di sebelah kiri tadi ada professional benefits, yang di sebelah kanan task complexity. Baru di tengahnya ada pasien. Pasien sebagai care center yang akan menerima pelayanan yang komprehensif, efektif, dan berkualitas. Dari proses, mari kita lihat antara lingkaran besar
IPE, educational, dengan lingkaran IPC, membahas tentang professional system, ada kotak pertama yang bertuliskan Health Professional Learner Outcomes, sedangkan pada output IPE setelah implementasi di lapangan maka yang muncul adalah Patient Provider Organization System Outcomes. Nah, ini semua ya, lihat ada tulisan di bawah akan dipengaruhi oleh government policies atau federal, provincial, regional, territorial, such as education, health and social service, dan social and cultural values. Jadi bagaimana memandang setiap profesi dan juga budaya itu akan berpengaruh kepada hasilnya. Kalau kita coba bandingkan, nggak usah jauh deh ke luar negeri, kita bandingkan saja bagaimana implementasi IPI di daerah Jawa, di Pulau Jawa maksudnya, dengan implementasi di Pulau Sumatera, dengan implementasi di area timur seperti Sulawesi misalnya. Itu beda. Ya, tapi kita bukan ingin melihat itu, hanya bagaimanapun social and cultures itu emang ngepek gitu aja ya, tetap punya kontribusi. Sejauh apa tergantung bagaimana kita mengemas, bagaimana regulasi, bagaimana aturan sehingga kedua kondisi itu bisa berjalan berdampingan dengan maksimal. Dari gambar tadi, mari kita flashback ke manfaat dari masing-masing. Untuk IPE diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bagaimana caranya? Mahasiswa belajar bersama untuk bekerja sama dalam tim, memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif kepada pasien. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu memahami peran antar profesi, di mana hal ini bertujuan membantu mahasiswa memahami pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja sama dan menghargai peran profesi kesehatan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan interpersonal diharapkan. Ini saya merahkan. Kenapa? Ya, artinya butuh penguatan. Jadi diharapkan IP ini bisa memperkuat hubungan interpersonal kerjasama tim, serta kemampuan untuk meningkatkan dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Yang keempat, pengalaman belajar yang lebih baik. Jadi diharapkan melalui IP ini, mereka betul-betul merasakan bagaimana pengalaman belajar bersama dan merasa lebih nyaman dan punya vibe positif dalam proses belajar melalui interaksi dengan berbagai profesi. Dan yang terakhir, fleksibilitas penerapan. Model IPE diharapkan dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai latar setting pelayanan kesehatan. Maksudnya, misalnya di komunitas, di rumah sakit, atau di setting lainnya. Tapi dua pilihan ini yang lebih sering digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk IPC diharapkan IPC mampu meningkatkan keselamatan pasien. Karena tadi core-nya adalah pasien ya. Kalau pada IP adalah mahasiswa itu sendiri. Melalui kerjasama antar profesi yang efektif diharapkan dapat menurunkan komplikasi dan keselamatan pasien.
mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas penggunaan SDM dalam layanan kesehatan yang lebih efektif. Kenapa? Ya mungkin kadang-kadang kita melihat perbandingan kuota misalnya tidak mencukupi, tapi dengan IPC ini karena tadi kolaboratif ya kita tidak harus melakukan pengkajian semua sendiri gitu. Ya dokter akan mengambil yang menjadi perannya, perawat juga, begitu juga farmasi. Kadang-kadang kan di lapangan nggak seperti itu. Mungkin kita perawat misalnya nih dalam konteks keperawatan seperti multi talent gitu, ngerjain semua padahal tidak harus begitu gitu. Untuk obat ya seharusnya farmasi yang memberikan penjelasan kepada pasien dan itu akan lebih tepat karena memang itu adalah peran dan tanggung jawab mereka. Namun bagaimana kita membantu obat itu juga sampai kepada pasien dengan benar, kita punya andil, kita punya peran, ya. Di mana dalam pemberian obat kita juga belajar dengan konsep bahwa prinsip 6 benar itu harus kita perhatikan balik gitu. Itu contoh kecilnya ya. Oke, kemudian manfaat IPC yang lain adalah menghasilkan pelayanan yang holistik atau komprehensif melalui peran dan pembagian tugas dari berbagai ahli, diharapkan bahwa berbagai profesi akan menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya untuk memberikan perawatan yang terbaik. Ya, perawatan yang terbaik kepada pasien adalah fokus utama. Kemudian menciptakan koordinasi yang lebih baik melalui strategi untuk mengubah cara interaksi antar tenaga kerja kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dan terakhir, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan antar profesi. Kenapa? Karena IPC membangun kepercayaan dan saling pengertian antar profesional kesehatan. Sampai sejauh mana ini akan terlihat? Nanti barangkali pada saat kita duduk bersama, melakukan pengkajian kepada pasien, kemudian melakukan intervensi pada project. Nah, di situ akan terlihat bagaimana kalian menjalankan peran masing-masing sehingga betul-betul terlihat apakah itu memang sudah berfungsi dengan optimal atau tidak ya pada tahap IPE. Perhatikan ketiga gambar ini. Gambar yang paling atas itu contoh implementasi IPE saat kita mulai mencoba praktek di lapangan dengan real pasien. Kok bisa? Tentu dengan arahan dari DPJP-nya atau dokter penanggung jawab pasien. Jadi beliau memberikan arahan langsung. Di sini ada perwakilan mahasiswa dari berbagai profesi. Mereka diwakili hanya 2. Jadi mahasiswa yang lain belajar dari ruangan, kemudian menggunakan layar lebar. Jadi yang berjumpa dengan pasien hanya perwakilannya saja. Kenapa? Ya jelas yang pertama sangat tidak memungkinkan kalau sekian puluh mahasiswa keperawatan, kedokteran, farmasi, kedokteran gigi, dan mahasiswa lainnya ingin sama-sama langsung bertemu dengan pasien dan melakukan pengkajian langsung. It's impossible. Pasien juga butuh privacy. Ya. Makanya
hanya perwakilan dari masing-masing profesi dan juga pembimbing dari masing-masing profesi yang turun langsung ke lapangan. Selebihnya mengamati dari layar lebar. Yang kedua, gambar yang tengah-tengah itu menggambarkan bagaimana implementasi interprofessional education. Ini masih konteks pendidikan ya. Jadi bukan realnya kepada pasien. Jadi di gambar atas juga nggak bisa sebanyak itu sebetulnya. Kalau realnya kan pasti mungkin hanya beberapa saja. Ini kan karena belajar ada pembimbingnya, ada juga mahasiswanya. Ya. Nah, kalau gambar yang tengah, ini juga masih IPE konteksnya, belum IPCP. Yang kedua dilakukan di laboratorium. Jadi bagaimana mereka melakukan kerjasama untuk menangani pasien dalam kondisi tertentu yang sudah disetting menggunakan manekin yang sophisticated, yang udah benar-benar canggih. Jadi pasiennya udah kita setting bagaimana dia bisa bersuara, pasiennya bisa berubah warnanya, bisa dibuat sianosis, tekanan darah dan jantungnya semua bisa disesuaikan sesuai dengan skenario. Jadi mereka nggak gunakan standar patient, nggak ada pasien standar. Jadi emang pantomnya udah canggih gitu. Nah terus yang bawah ini kolaborasi pada proses pembelajaran base case gitu ya. Jadi kalau yang paling atas tadi itu pasien langsung ya di ruang sakit, yang tengah itu dengan manekin di laboratorium, sedangkan yang bawah itu dalam settingan case. Jadi mereka dikasih kasus, terus dipecahkan bersama. Mereka di gambar bawah pakai masker ya, karena kebetulan pembelajaran ini dilakukan pada awal fase transisi post-COVID ya. Jadi untuk menghindari penularan karena memang masih dalam tahap adaptasi new normal, penggunaan masker masih wajib ya. Gambar ini sebetulnya bagian dari pelaksanaan IPE yang kita setting di laboratorium ya. Jadi diberikan pengarahan dulu di awal. Ini karena tadi masih fase new normal ya. Mereka masih duduk dengan berjarak. Jadi masing-masing mahasiswa di-split dengan 2 bangku terpisah gitu, kurang lebih mendekati 1 meter ya. Nah, yang baju hijau itu adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Yang menggunakan jas putih itu adalah mahasiswa dari Fakultas Farmasi. Dan yang menggunakan baju biru di barisan ketiga adalah mahasiswa dari Fakultas Keperawatan. Semua berada pada fase pendidikan profesi. Jadi harus setara ya untuk implementasi IP itu. Jadi nggak bisa, ini mahasiswa keperawatannya misalnya masih semester 3, kedokterannya sudah koas, farmasinya juga sudah tahap profesi, itu tidak adil. Kenapa? Pengetahuan dasarnya jelas berbeda gitu. Makanya kita ambil ini pada tahap program pendidikan profesi, di mana semua sama-sama sudah menyelesaikan pendidikan sarjananya. Ya. Jadi diharapkan dengan basic pengetahuan yang sama, dianggap kolaborasi yang terbentuk juga emang selevel gitu ya, berada di level yang sama. Tadi setelah tahap pengarahan, pemberian case, lalu mereka ditempatkan di dalam ruangan yang berbeda. Jadi awalnya mereka bekerja membahas kasus yang diberikan berdasarkan profesinya masing-masing. Keperawatan bersama keperawatan, kedokteran bersama kedokteran, farmasi bersama farmasi.
Kebetulan yang terlibat hanya 3 fakultas ini, karena fakultas lainnya kita tidak mendapatkan tadi ya, kondisi di mana mereka berada pada level yang sama untuk dilibatkan dalam interprofessional education ini. Jadi nggak adil ketika yang satu level adalah di tahap akhir, sementara satu profesi berada di level akhir, sementara profesi lain berada di level tengah, misalnya atau level bawah. Kenapa? Pengetahuan dasarnya jelas berbeda gitu. Ya, kan sayang. Jadi nanti akan timpang dalam pembahasan untuk menunjukkan bagaimana peran masing-masing, bagaimana kewenangan masing-masing. Di gambar yang tadi, jadi masing-masing itu diberi waktu kurang lebih setengah jam lah ya, untuk membahas bagaimana menangani kasus yang disajikan tadi. Ternyata belum selesai gitu. Ya. Kemudian di break, diselesaikan apa adanya untuk siap dipresentasikan. Kemudian kita masuk ke tahap implementasi kolaborasi tadi. Ya. Jadi kita coba pasangkan di setiap ruangan, jadi ada 3 profesi berbeda tadi. Ada perawatnya, ada dokter, ada farmasi. Apotekernya. Ya, calon apoteker, calon dokter, dan calon nurse. Mereka diberikan case yang berbeda, jadi case-nya tetap start dari awal ya, bukan melanjutkan yang tadi. Nah, kemudian mereka berdiskusi, ya kurang lebih setengah jam juga lah, dengan waktu yang sama, lalu kita bahas. Hasilnya jelas berbeda gitu. Ketika mereka bekerja bersama, pekerjaannya hampir selesai, paling tidak 80% gitu, 70-80%. Sementara tadi di fase yang sebelumnya itu hanya sekitar 50% dengan waktu yang sama ya. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita berkolaborasi, ada hal-hal yang memang sudah ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Masing-masing mahasiswa akan berbicara berdasarkan perspektifnya, berdasarkan peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Karena memang case-nya sudah didesain sedemikian rupa, kompleks, sehingga memang butuh penanganan dari berbagai profesi. Oke, demikianlah sedikit gambaran tentang perbandingan atau perbedaan antara IPA atau Interprofessional Education dan IPJP, Interprofessional Collaboration Practice. Keduanya saling melengkapi ya. Jadi keywordnya tadi, IPA adalah pada tahap pendidikan, sedangkan IPJ adalah pada tahap implementasi. IPA berorientasi pada mahasiswa dengan outcome tentu kompetensi pembelajaran, sedangkan IPJ berorientasi pada pasien dengan outcome adalah pelayanan yang berkualitas. Oke, salam IPJ dengan kode C ya.